Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my second lectures for English for Science. The last meeting we had talking about vocabulary arrangement, the tips to how to improve your vocabulary on the science specifically. And then on the second meeting, we will discuss about how to improve reading skills. And hopefully you all already understand how to enrich your vocabulary. Sebelum melakukan yang kemarin sebelum melakukan atau mungkin sebelum kita membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan pemahaman terhadap membaca naskah dalam bahasa Inggris. Ini saya ingin mengawal ini yang satu-satunya mungkin langkah awal yang paling awal sebelum nomor 1 itu adalah ini Nia. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada keinginan, sudah tidak ada interest untuk melakukan atau belajar materi apapun yang saya berikan akan yang tidak akan berefek apapun gitu. Karena memang pada dasarnya itu belajar itu memang butuh pengorbanan. Jadi semoga kita harapannya pengorbanannya itu tidak jadi sia-sia gitu aja. Nah, kita luruskan dulu nih niat ini niat untuk memang benar-benar belajar, karena belajar bahasa apalagi itu benar-benar harus dari diri sendiri, karena kita yang akan kita tuh nantinya harus memperkaya diri sendiri dengan banyak literatur. Nah, itu ibarat sebuah bensin. Ketika saya tidak akan bisa memberikan bensin terus-menerus, karena saya tidak tahu di mana atau di tempat apa kalian tuh akan kehabisan bensin. Jadi niat ini harus benar-benar ditata lagi lah. Kalau misalnya memang dari awal sudah belajar bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu tidak menyenangkan, ya nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi mumpung masih ada waktu, mumpung masih semester 2 ini, nah banyak-banyak belajar lah ya. Oke, itu saja kali aja kayak intermezzonya. We are going to learn, jadi ini saya akan memberikan satu hal kenapa kita itu butuh untuk belajar bahasa Inggris. Pertanyaan besar, why? When you will start to surfing the internet, for the example, if you find pendidikan IPA, if you find here, kalian hanya menemukan berapa? Sekitar berapa? 23 juta dan seterusnya gitu ya. Tapi ini akan berbeda ketika kalian mencari dengan bahasa Inggris. Ini coba bedakan ini pendidikan IPA yang keluar berapa? 23 juta. Sedangkan kalau misalnya saya coba ini pakai bahasa Inggris, Science Education 2.740.000, maaf. Lebih hitungannya udah nggak jutaan ya, udah triple 3 di belakangnya. Berapa ini? Udah hasilnya tuh udah miliar gitu loh, hitungannya udah miliar gitu. Oke deh. Jadi karena apa? Dari sini aja kita udah bisa dapatkan bahwa sumber materi yang bisa bandingkan ini dengan ini tuh perbandingan bukan 10 kali tapi 1000.
terutama diaplikasikan ke sains tuh bukan hal yang mudah memang. Tapi dulu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu ketika saya membaca, jadi saya itu ada kebiasaan gitu setelah itu ini nggak ngerti ya, saya tuh nggak ngerti ini tuh apa. Nah, kalau chemistry apa kimia, ternyata bisa banyak arti, bisa solusi, ada juga ternyata dalam kimia itu juga ada namanya larutan. Saya nggak tahu tensi habis ini ya. Contoh misalnya, solution chemistry kita udah tahu solution artinya apa. Udah dicari di kamus, saya tulis di atasnya. Itu dulu composition variables. Oh, variables tahu ini variabel. Composition apa ya kira-kira? Komposisi. Kemudian coba saya akhirkan atau mungkin ya digunakan seperti itu. Jadi sampai seperti itu ya kalau misalnya saya karena memang dulu saya memang nggak bisa. Jadi hal yang saya lakukan adalah seperti ini. Satu persatu, iya, satu persatu. Ini misalnya di solution itu apa artinya? Karakteristik apa? Saya tulis satu persatu di atasnya. Misalnya metal ini apa? Tuh. Nah, setelah ditulis satu persatu, sampai habis gitu ya, sampai habis dari naskah, sampai bernaskah-naskah, atau mungkin berlembar-lembar itu saya seperti itu. Akhirnya apa? Setelah saya melakukan mungkin hampir udah di pada level bukan 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 N yang sebenarnya bisa minimal membaca. Nah, untuk level memahami tentu saja perlu tahap yang lebih lanjut ya. Memang seperti itu caranya. Kalau misalnya memang kita belum tahu caranya dan kita ingin meningkatkan bagaimana kemampuan kita untuk memahami kosakata dalam bahasa Inggris, apalagi untuk dalam topik sains, natural science. Nah, ini saya coba berikan materi tentang how to improve your reading skills. Ini tuh bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Kemarin we talk about how we have to enrich our vocabulary because understand how the text is written about. Jadi kita nggak akan tahu kalau misalnya kita itu memang nggak tahu vocabulary-nya. Makanya vocabulary itu menjadi satu hal yang penting. Karena apa? Meskipun if we don't know what is the tenses, it is present, past, or what else. If we know the vocabulary, at least what is the for to understand. Atau mungkin bahasa lain, belajar membaca itu menjadi sesuatu menemukan banyak skill yang kritis begitu.
berkomunikasi secara efektif melalui tulisan. Kalau misalnya kita tulisan gitu. Nah, reading skill ini menjadi sesuatu yang apa sih skill itu? Jadi skill reading itu adalah kemampuan tulisan. Nah, contohnya adalah untuk menuliskan email, salah satunya ya, email lain-lain. Kemudian ya, pembahasan tentang pemahaman atau membaca yang komprehensif. Jadi ketika kita ini apa yang kita baca? Jadi kalau misalnya kita baca tetapi kita belum paham, itu artinya kita belum reading komprehensif ini. Nah, reading komprehensif ini itu tidak hanya, jadi kalau misalnya kita membaca, misal ya, dalam bahasa Indonesia koran ya, kita nggak mungkin hanya baca gitu, pasti ketika kita baca, kita memasukkan informasi ke dalam otak. Nah, berarti membaca itu bukan hanya sekedar membaca, apa saja elemennya di situ. Ketika kita ingin mendapatkan reading comprehension skills, yang pertama ini ada decoding, fluency, vocabulary, inference, and retention. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Jadi decoding itu adalah kemampuan untuk mengucapkan apa yang kita dengar, tetapi kita tidak pernah menuliskan. Nah, ini adalah salah satu skill ya, kayak sounding out gitu. Terus kemudian fluency ini kita udah familiar itu. Fluency itu adalah kefasihan. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk membaca secara jelas, untuk decode, menemukan satu vocabulary baru ketika membaca dengan cepat. Maksudnya menemukan vocabulary dengan cepat ketika kita itu membaca. Jadi fluency, it's what it sound like to read. Jadi bagaimana sesuatu itu, soundnya itu ketika dibaca itu bagaimana. Dan yang secara langsung berimpak kepada kemampuan kita untuk memahami apa yang kita baca. Contoh ya, as a child become more fluent in the reading, they will able to quick find meaning and understanding what they read. Jadi ketika seorang anak itu lebih fasih ketika dia itu membaca, mereka akan mampu dengan cepat untuk menemukan arti, kemudian memahami apa yang mereka baca. Dan yang ketiga ini vocabulary. Jadi vocabulary ini kan sudah paham ya kita semua bahwa itu adalah kosakata. Jadi kosakatanya yang akan kita baca itu seperti apa. Jadi kalau misalnya teks tanpa vocab, teks tanpa kata itu kan tidak menjadi sebuah kalimat. Karena apa? Karena tidak ada katanya. Makanya cara meningkatkan vocabulary saya berikan dari awal. Kemudian inference. Jadi ketika kita itu memahami ini, kita tuh dapat menghubungkan informasi dari teks satu dengan teks yang lain, kemudian ide satu dengan ide yang lain, sehingga kita dapat menemukan arti apa yang kita baca itu. Dan yang terakhir ini adalah retention. Nah, retention ini itu adalah retaining ya, mempertahankan apa yang kita baca, memahami berdasarkan apa yang kita baca. Ya, jadi kita dengan cara untuk practicing your
summarizing itu jadi kayak mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat kesimpulan dan mengingat. Nah, sekaligus nanti itu akan membuat kemampuan reading itu menjadi lebih kuat. Nah, itu yang saya jelaskan itu adalah faktor-faktor atau mungkin hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan dalam membaca. Karena membaca itu memang butuh waktu yang lama ya, apalagi teks yang belum kita ketahui. Nah, ini adalah tips ya, tips bagaimana membaca. Saya sudah mengawali materi ini dengan niat ya, dengan pembahasan tentang niat. Jadi set aside time to reach each day. Jadi memang harus ada waktu yang disisihkan untuk membaca. Kalau misalnya kita memang tidak pernah membaca, ya kita nggak akan pernah paham. Itu sih aja kesimpulannya. Kemudian set reading goals. Jadi apa sih? Kita harus menentukan apa tujuan kita membaca teks ini. Kita membaca jurnal ini sebenarnya tujuan apa? Kemudian jangan lupa di preview teks. Jadi preview itu melihat kembali, mereview kembali apa yang sudah dibaca. Kemudian menentukan tujuan. Tujuan dari apa sih yang sudah kita baca itu tadi itu apa gitu. Kemudian apply key reading strategy. Jadi kayak menggunakan kunci-kunci yang kita baca itu. Jadi kayak kata-kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mempercepat memahami. Kemudian take notes. Ini membuat catatan ya. Jadi ketika kita tidak tahu vocabnya apa, kemudian ini naskahnya berbicara tentang apa, kita bisa take notes. Kemudian yang terakhir adalah jadi menerapkan apa yang dibaca dengan cara merangkum. Jadi merangkum ya, bukan menulis semua gitu, bukan. Jadi merangkum itu kita sudah membaca, kita sudah memahami, kemudian kita menulis kembali. Nah, ini kalau misalnya dilakukan berkali-kali, mungkin hampir setiap hari, bisa dipastikan nanti kemampuan membaca itu akan menjadi meningkat. Jadi kalau kemampuan membaca meningkat itu bagaimana? Kita misalnya membaca textbook atau mungkin kita membaca jurnal dan seterusnya, itu akan lebih mudah. Nggak perlu sampai berlama-lama. Misalnya ya mungkin awalnya ya satu jurnal itu bisa 5 hari, tapi lama-kelamaan 1 jam itu cukup. Saya berikan contoh seperti ini. Coba mungkin kalau ada yang punya adik TK atau mungkin tetangga yang TK atau SD, coba baca bukunya. Kalau misalnya kalian membaca buku itu, pasti kalian lihat satu persatu gambarnya, mungkin topiknya saja. Dari awal sampai akhir, kalian butuh waktu berapa untuk melakukan itu? Paling 5 menit ya, 5 menit untuk maksimal lah itu udah. 5 menit untuk membaca dari awal sampai akhir. Iya kan? Karena apa? Karena kita sudah tahu dan kita sudah memahami itu. Jadi ketika kita sudah paham, kita melihat cover, melihat daftar isi, melihat topik bab ya, misalnya bab 1 tentang 1.1 apa dan seterusnya, bab 2 tentang apa. Nah, tanpa membaca keseluruhan dari buku itu, buku anak TK atau buku anak SD itu sudah tahu. Karena apa? Karena kita sudah pada mencapai level pemahaman ini tadi. Memahami, kemudian bisa untuk melakukan. Nah, sekarang kita tuh berada pada level yang lebih tinggi untuk belajar tentang natural science journal misalnya ya. Nah, karena itu adalah sesuatu hal yang baru, maka kita perlu untuk meningkatkan skill di situ. Nah, nanti kalau misalnya 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi, bisa diingat-ingat ya, kemampuan kalian sama dengan hari ini, berarti apa yang dilakukan selama 3 tahun atau 4 tahun ini nggak ada fungsinya, nggak ada apa-apa gitu. Atau bisa jadi tidak melakukan apapun. Tapi bisa kalian ingat apa yang saya sampaikan hari ini, bahwa ketika kalian nanti 5 atau 3 tahun depan kalian bisa melakukan pemahaman terhadap jurnal ilmiah itu dengan cepat, maka kalian sudah berhasil melakukan ini. Oke. Nah, ini saya coba beralih ke ini ya. Saya mau berikan tips atau mungkin cara ketika kita orang awam, kita belum tahu apa-apa, kita masih level 0, masih entry level, dan we want to know how to understand a research scientific paper. Ini saya coba share dari website LSI.
Ini ya. Jadi di sini bisa dilihat lisi.ac.uk. Ini how to read a scientific paper for a guide for non-scientist. Jadi ini itu adalah panduan untuk orang-orang yang bukan saintis atau orang-orang yang tidak bergelut pada keilmuan atau orang awam. Ini saya berikan, saya kira materi ini cocok ya. Oke, langsung satu persatu. Ini bisa di screenshot mungkin, if you think that it's important. And I would like to share about how to understand reading step by step. For very beginning ya. The first is begin by reading the introduction, not the abstract. Seperti dalam bahasa Indonesia ya, di dalam jurnal ilmiah berbahasa Inggris itu juga ada abstraknya, introduction, kemudian metode, hasil, dan pembahasan, diskusi, daftar pustaka. Nah, itu adalah suatu hal yang udah umum digunakan, baik di bahasa apapun saya kira ya. Nah, untuk yang misalnya kita tuh pertama kali begin with the introduction. Jadi langsung ke introduction, jangan ke abstrak. Kenapa kalau misalnya kita nggak ke abstrak? Karena di abstrak itu adalah sesuatu hal yang sudah spesifik. Spesifik di situ sudah ada introduction, ada hasil, ada pembahasan, dan itu sangat padat. Nah, untuk orang yang mungkin awal kesulitan bahkan untuk membaca abstrak karena belum paham, tidak ada pemahaman terhadap itu sebelumnya. Nah, orang-orang yang awal ini coba memulai dengan introduction, karena itu akan lebih mudah. Di introduction itu akan banyak penjelasan kenapa begitu. Dan ini kalau misalnya saya pingin kemampuan skills reading saya bagus di bahasa Inggris, saya harus minimal misalnya membaca berapa paper, jawabannya adalah nggak ada minimal, jadi sebanyak-banyaknya. Istilahnya kayak 1000 paper itu belum tentu bisa membuat 1000 paper lah ya, belum tentu bisa membuat paham. Tapi kalau misalnya dengan 10 sampai 100 kalian sudah bisa paham, nah itu hebat. Gitu, dan kemampuan dari individu itu menyesuaikan ya. Jadi jangan pernah mengset bahwa minimal saya harus berapa. Kalau minimal per hari boleh, tapi kalau misalnya minimal berapa untuk saya bisa memahami tentang topik X, nah itu jangan di-set seperti itu, karena belum tentu kalian misalnya 2 paper terus paham, itu belum tentu. Nah, saya sudah jelaskan yang ini, begin with the introduction. Introduction ya tahu ya, introduction itu adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua, identifikasi the big question. The big question ini adalah apa sih yang paper itu atau jurnal itu yang bicarakan itu apa? Apa yang coba ingin diselesaikan? Jadi setiap jurnal itu always have something atau one problem or more to be trying to solve. Nah, ini kalau misalnya kita bisa menemukan ini udah mulai ada sedikit pemahaman. Jadi coba cari apa yang ingin diselesaikan. Identifikasi apa yang ingin diselesaikan oleh penulis itu di dalam paper itu. Kemudian summarize the background in 5 sentence all of. Jadi kayak misalnya kita membaca satu paragraf introduction. Itu kan ada beberapa 5, 6, 7 paragraf dan seterusnya misalnya. Nah, itu coba disimpulkan atau dirangkum dalam maksimal 5 kata. Jadi gimana caranya introduction itu bisa jadi 5 kata. Nah, dari situ itulah kemudian skill kita juga akan meningkat dengan itu. Kan kita sudah bisa mengidentifikasi mana sesuatu yang memang kita butuhkan. Contoh apa? Misalnya keunggulan misalnya, atau mungkin kenapa research ini dilaksanakan. Itu pasti ada nanti. Itu bisa dibuat satu kalimat. Kemudian tadi kan sudah mengidentifikasi big question, identifikasi specific question. Jadi what exactly are the authors trying to answer? Jadi apa sih yang ingin dijawab? Apa sih yang ingin diberikan
oleh penulis di dalam itu. Nah, kita bisa mengidentifikasi ini. Spesifik ya, tadi itu kan big itu kan sesuatu yang lebih umum. Nah, ini kalau yang specific question, itu sesuatu yang lebih khusus. Kemudian yang kelima adalah identifikasi approach. Pendekatannya apa? Pendekatannya itu kita coba identifikasi pendekatannya untuk menjawab ini tadi, specific question. Nah, nomor 6 ini. Now, read the method section. Jadi kayak method section itu adalah biasanya kalau misalnya di metode ini kita bingung ya. Kita bisa bikin bagan. Apa sih yang dilakukan pertama misalnya kotak di sini. Kemudian selanjutnya apa bisa dikotain lagi. Seperti metode misalnya ya. Misalnya cara membuat roti misalnya. Tepung dicampur telur. Oke, bahan-bahannya ada apa aja misalnya, maaf ini, telur, ragi misalnya, tepung dan seterusnya. Nah, ini prosesnya bagaimana? Tepung dengan telur dulu atau bagaimana? Nah, itu bisa dibuat bagan. Agar apa? Agar kita mencoba bisa memahami apa yang mau disampaikan oleh autor itu. Begitu. Kemudian yang 7, barulah setelah kita metode kita membaca apa? Hasil dan diskusi. Nah, hasil dan diskusi ini caranya yang pertama itu coba lihat tabel, gambar, kemudian hasil-hasil seperti itu. Kenapa? Karena hasil-hasil seperti itu biasanya gambar tabel itu adalah sebuah rangkuman dari suatu informasi yang ingin disampaikan. Nah, kemudian karena tabel dan gambar itu kurang informatif, maka dijelaskan dengan kata-kata. Nah, untuk yang pertama, kita pengguna pertama awam bisa ke gambar, kemudian tabel, dan apa yang dicari misalnya apa yang signifikan dari gambar itu atau tabel itu. Misalnya ada error bar-nya bagaimana? Ada nggak error bar-nya? Kemudian riset itu telah dilakukan untuk 10 atau 10.000 people atau 10 atau 10.000 orang. Nah, itu bisa digunakan. Atau mungkin sampelnya itu dari mana? Itu bisa. Nah, setelah itu baru kita bisa menemukan apa sih poin-poinnya saja. Tapi belum sampai dalam ya. Oh, bisa melihat. Nah, kemudian poin-poin ini bisa kita lihat terus. To the result answer specific ways. Jadi kembali ditinjau yang tadi, kembali ditinjau hasil dan pembahasannya itu untuk menjawab ini. Result answer specific question. Jadi apa sih pertanyaan spesifik? Tadi kan kita sudah mengidentifikasi pertanyaan spesifik. Nah, sekarang apa sih jawaban dari pertanyaan spesifik itu? Nah, jangan berpindah atau mungkin jangan ganti paragraf istilahnya sampai benar-benar menemukan tentang ini. Kalau sudah coba ini ya, forming your own interpretation. Jadi dari data, dari penjelasan, kita bisa mencoba menyimpulkan dari pemahaman. Oh, ternyata data ini berbicara tentang ini, kesimpulannya tentang ini, jawaban dari specific question sudah terjawab. Specific question jawabannya adalah ini. Nah, itu sudah dijawab semua. Kemudian kita membaca kesimpulan. Jadi kalau misalnya kita kesimpulan itu ibarat kayak gini, kita bisa mencocokkan apa yang kita pikirkan dengan apa yang diberikan oleh penulis. Nah, itu bisa nggak cocok nggak? Berarti kalau misalnya udah cocok nih, oke, berarti saya sudah punya pemahaman tentang pembaca. Jadi kalau udah cocok. Nah, kalau misalnya belum cocok, berarti kemungkinan reading skill saya masih rendah gitu. Oke, kemudian now go back to the beginning and read the abstract. Jadi tadi kan abstraknya nggak boleh dibaca dulu setelah selesai sampai akhir. Nah, kembali ke abstrak. Itu apa? Untuk mencocokkan apa sih yang sebenarnya ingin diutarakan oleh penulis. Kita sudah melakukan review atau menyimpulkan introduction seperti apa, kemudian metodenya udah digambarkan dalam bentuk bagan, kemudian pada discussion gambar tabel kita sudah bisa membaca poin-poinnya, kemudian kita kembali ke sini. Kembali ke abstrak untuk menentukan atau mungkin mencocokkan udah benar belum sih pemahaman saya. Nah, kemudian yang langkah terakhir itu adalah
Jadi what do other research say about this paper? Jadi ini adalah pendapat orang lain terhadap naskah atau paper itu. Jadi siapa sih orang yang kayak expert di bidang ini? Misalnya adakah kritik atau mungkin pembelajaran atau mungkin riset. Nah, entah itu mendukung atau bertentangan dengan itu. Jadi satu riset tersebut kan punya topik, nah topiknya ini bisa jadi ada orang lain yang mengembangkan, nah itu bagaimana? Nah itu bisa dikomparasikan dengan paper-paper yang lain. Nah ini kalau sudah bisa melakukan langkah 1 sampai 11, saya yakin reading skills itu pasti akan meningkat. Dan yang terakhir, tentu saja untuk meningkatkan reading skills tidak cukup dengan mengikuti apa yang saya sampaikan saja, tetapi harus benar-benar dilakukan secara langsung. Oke, ini saya coba carikan. Ini saya coba carikan ya, natural research paper. Contoh. Atau mungkin ini ya. Research paper on COVID-19. Nah, ini coba ya. Sekarang kita coba cari artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini bisa coba ya, bisa ada jadi Science Direct, kemudian ada yang dari Sage, kemudian ada dari Nature, ada macam-macam. Ada Spring Nature dan banyak. Ada Elsevier. Nah, ini adalah penyedia jurnal, website penyedia jurnal, atau mungkin ibarat kata gini, itu kayak publisher lah. Oke, publisher lah. Nah, coba ya ini. Social effects are a major factor for the uptake of the coronavirus disease digital contact tracing app in Netherlands. Jadi ini coba gimana? Jadi jujurnya kita tahu, di Belanda ini ada coba aplikasi untuk men-tracing gimana kontak digital. Oke, ini diterbitkan pada 10 Maret 2021 sini ya. Ini coba lihat 10 Maret 2021. Nah, di sini oke, sudah ada highlight, abstract, introduction, metodologi, result, dan seterusnya. Yang pertama yang harus kita lakukan apa? Kita nggak bisa baca abstrak dulu ya. Kita baca di introduction-nya dulu. Coba di introduction. Nah, introduction akan mudah kan? The coronavirus disease 2019 pandemic forms an unprecedented public health and economic crisis. Nah, kita tahu nih, udah dikasih pengantar. Tapi gini ya, di introduction, coba di abstrak. Our study investigate extent to which uptake of COVID-19 digital contact. Nggak ada kayak penjelasan gitu loh. Untuk pemula, ya, pemula. Oh, maaf, benar. Untuk pemula langsung ke sini, introduction. Apa sih introduction? Kemudian, coba paragraf pertama ini disimpulkan apa? Apa kesimpulan dari paragraf pertama? Ini tadi berbicara tentang coronavirus. Terus kemudian, the absence of vaccine and ineffective treatment. Jadi ketidakadaan vaksin, kemudian treatmentnya efektif, kemudian societies itu coba mencari pendekatan yang efektif untuk mengontrol penyebaran. Oke, berarti paragraf pertama bicara tentang bagaimana mengontrol penyebaran. Nomor 2, kemudian contact tracing is a key approach to develop. Jadi tracking kontak adalah salah satu kunci untuk pendekatan untuk menyetop ini ya, menghentikan penyebaran virus. Nah, contact tracing ini adalah artinya apa? Individual who have been close contact with person infected with coronavirus are not atau advised in some country obligate and self quarantine. Jadi orang-orang yang kira-kira misalnya kontak dengan orang yang positif, dia harus ini self quarantine. Nah, ini adalah cara untuk memecah rantai
penyebarannya. Oke, berarti paragraf 1 berbicara tentang kepentingan untuk ini tadi self quarantine atau mungkin mengisolasi diri lah misalnya, agar apa? Agar rantai penyebaran ini tidak terputus. Nah, dari sini kita udah dapat. Oke, bisa dilanjutkan ya sampai bawah. Sesuai misalnya ini data kemudian tabel. Nah, ini bisa dicari lagi. Coba sekarang latihannya adalah aplikasikan ini tadi. Nomor satu ini tadi. Tapi yang pertama coba cari ini ya, cari jurnalnya dulu, cari artikel ilmiahnya dulu yang mau dibaca. Bisa kalau misalnya nggak usah susah, langsung aja ke www.sciencedirect.com ini. Di sini www.sciencedirect. Ini ya, Science Direct. Ini langsung aja di Google, nanti coba ya cari yang open access. Open access itu yang PDF-nya bisa di-download atau free. Ada yang juga bayar. Coba aja yang cari yang open access jadi nanti bisa dibaca. Yang biasanya bisa di-download. Ini ada download PDF. Nah, itu nanti setelah ketemu jurnalnya, coba disusun seperti ini. Begin by reading. Introduction atau abstract. Nah, sampai ke 11. Oke. Jadi harapannya kalau misalnya mungkin hanya lihat penjelasan atau mungkin mendengarkan, saya yakin kemampuan reading itu nggak akan meningkat. Jadi memang harus benar-benar dipraktekkan. Nah, cara dipraktekkannya adalah seperti itu. Oke, saya kira itu cukup dari saya. Thank you for your attention. If you have any question, you can write it down below or on the Google Classroom or WhatsApp. It's up to you. So let's have a good discussion. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.